continue. Yes, oke. Jadi teman-teman malam hari ini kita akan bahas ya. Saya selalu akan mengambil tema-tema yang mungkin bisa jadi hal-hal yang eh, teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ada yang banyak taunya, ada yang juga sedikit nggak taunya. Nah, boleh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang FOMO. Ya, apa itu FOMO? Mbak Parmi, selamat malamnya. Apa itu FOMO ya? Jadi kita akan membahas sesuatu yang agak relatif istimewa. Agak relatif istimewa, guys. Kita buka dulu ya di sini. Oke, nah mudah-mudahan terlihat buat teman-teman semuanya ya. Kalau yang di Facebook sudah terlihat, yang di YouTube belum nampak. Jadi kita akan membahas tentang apa itu FOMO ya, dan apa dampaknya FOMO. FOMO itu seperti apa dan kayak gimana itu FOMO. Ya, ini sekali lagi selalu selalu ya teman-teman, saya selalu ingin memberikan informasi yang setidaknya beda, yang beda. Jadi informasi di luar sana itu kan banyak, tapi saya selalu mencoba untuk yang melawan arus, yang berbeda. Makanya kan penontonnya nggak begitu ramai. Jadi saya tetap idealis, ingin mencari sesuatu yang berbeda dari apa yang sedang ada di sekitar. Nah, karena keperbedaan itu menjadikan kita menjadi kaya, kaya khasanah, kaya pemahaman, dan kaya pengertian. Oke, kita bahas tentang FOMO ya. Kita ketik apa itu FOMO? Apa itu artinya FOMO? Waduh, Pak Eko. Apa kabar Pak Eko? FOMO dan apa dampak yang berbahaya? Apa dampak berbahaya dari FOMO? Ya, teman-teman, sekali lagi ya, saya menggunakan Copilot ya, karena di Hong Kong saya tidak berhasil mendownload ChatGPT. ChatGPT. Saya akan mencoba memberikan makna-makna itu, tulisan-tulisan itu, arti-arti itu dengan membuka salah satu AI, artificial intelligence ya. Harusnya saya bisa buka apa namanya ChatGPT ya, sehingga saya juga bisa ngobrol dengan ChatGPT, sehingga teman-teman juga ngelihat tahu ini bagian dari saya untuk melihatkan dunia ke depan, memperlihatkan teknologi yang hari ini untuk lebih bisa. Alhamdulillah tas mulai ki Mas lo hebat sekali sampean Pak Eko, tas mulai. Oh, worry. Oke ya, kita bahas tentang FOMO ya. Nah, mungkin yang kelihatan di HP-nya, kelihatan di Facebook-nya, monggo, tapi kalau nggak kelihatan ya didengarkan saja kan. Ah, lah ini penting ya teman-teman untuk bisa saya bahas. Kemungkinan di Facebook juga sudah bisa dibaca ya, di YouTube juga sudah keluar. Oke, kita bahas yang pertama, apa itu FOMO? Oke, FOMO itu adalah singkatan dari fear of missing out. Wah, jadi fear of missing out yang dalam bahasa Indonesia berarti takut ketinggalan. Nah, takut ketinggalan teman-teman. Jadi FOMO adalah perasaan cemas atau khawatir bahwa Anda akan melewatkan sesuatu yang menyenangkan, menarik, atau berharga yang sedang dialami atau dilakukan oleh orang lain. Ini seringkali diperparah oleh sosial media, di mana orang-orang dapat melihat teman-teman atau kenalan mereka bersenang-senang atau melakukan hal-hal yang menarik. Nah, ini. Jadi gini, jadi FOMO itu adalah ketika kalian mendapatkan sebuah informasi, kalian mendapatkan sebuah berita, dan berita itu adalah kesenangan, berita itu adalah hal-hal yang menarik, hal-hal yang istimewa. Ini contoh ya, sekali lagi contoh. Kemarin ya, kita ambil contoh aja Indo Week ya, yang diselenggarakan hari Minggu ya, pentas. Oke, contoh kedua mungkin hal-hal yang menarik.
datangnya si Jaya. Ya ini contoh aja ya, jadi TKL Taiwan yang datang. Jadi eh, apa itu? Jadi kayak kita itu takut kita itu kayak ketinggalan zaman. Kayak kita itu takut terhadap hal-hal yang menyenangkan itu yang terlewatkan. Hal-hal yang interesting ya, membuat kalian itu tertarik, hal-hal yang membuat kalian itu merasa, wah sayang nanti kalau nggak lihat kamu nanti ketinggalan. Mbak Eni, Ara, Zara. Nah, jadi itu adalah rasa ketakutan, fear, ketakutan, missing out, ketinggalan. Atau mungkin sesuatu yang lagi beredar, wah, Denny Caknan mau datang. Nah, piye yo, ya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa kok harus cemas? Kenapa kok harus takut? Dan apa bahayanya? Nah, saya bahas satu persatu ya. Ya, yang diberikan oleh artificial intelligence ini adalah kesehatan mental. FOMO itu menyebabkan kecemasan, stres, dan perasaan tidak puas dengan kehidupan Anda sendiri. Nah, ini. Jadi karena ada, sekali lagi ada pesta, ada festival, ada semua, yuk bareng-bareng datang ke sana, bersenang bersama-sama, kayak gitu. Yuk kita main bersama-sama, terus jangan dilewatkan. Nah ini kalau seandainya kita kelewatan, maka kita takut akhirnya berbondong-bondong ikut sekalian. Misalnya ada konser apa, wah gini gini gini, akhirnya kalian ikut beli tiket, wes tidak peduli, pokoknya aku harus ikut, harus bersenang-senang. Mbak Asti Hendra, selamat malam, sehat selalu. Sama Mbak Yuli, terima kasih. Jadi kalau kalian itu takut kehilangan momen itu, apalagi yang lembur, hari Minggunya lembur, nggak ada libur, waduh, aku gak, wah eman yo gini gini, kita hilangkan perasaan itu. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, supaya mental kita tetap sehat ya, kalianlah yang the best. Kehidupan kalianlah yang menarik. Kehidupan kalian aja yang harus kalian syukuri tanpa melihat hal-hal yang ada di luar sana. Mau itu ada festival, mau ada nyanyi-nyanyi, mau ada TKL ke Taiwan datang, mah. Kebahagiaan kalian sendiri itu yang paling penting. Kalian merasa senang dengan diri kalian sendiri, dengan kehidupan kalian sendiri, bahagia dengan diri kalian sendiri, sekitar kalian juga bisa merasa bahagia, itu wis akan kesehatan mental kalian tidak akan terganggu. Mbak Nafiku Syafiku. Nah, terus yang kedua, dampak dari FOMO. Ketidakpuasan sosial ya. Terlalu fokus pada apa yang dilakukan orang lain dapat mengurangi kemampuan Anda untuk menikmati momen yang Anda alami. Yes. Jadi gitu, teman. Kalau kita itu FOMO dan selalu tertarik dengan di dunia luar, maka kalian itu menikmati momen kalian sendiri, Mbak Dasaka. Namanya Dasaka Diaku Diva. Puh. Namanya luar biasa, ya kan? Jadi terlalu fokus pada apa yang dilakukan, mengurangi kemampuan Anda menikmati momen. Padahal yang paling penting di dalam hidup kita itu ya momen-momen hidup kita, ya momen-momen apa yang ingin kita lakukan, momen-momen kebersamaan kita dengan sekitar kita. Salah satunya gitu loh. Kalau toh pun kita tidak melihat pesta pora rame-rame di sana, itu tidak terlalu berdampak. Tapi kalau kita waduh yo, nanti eman yo, mumpung nang kene yo, mumpung artisnya teko yo, gini gini gini. FOMO. Jadi saya ingin ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kehidupan yang terbaik, kehidupan yang paling bahagia adalah kehidupan yang kalian alami. Kesempatan bernafas yang kalian hadapi, ya kan? Itu yang paling bahagia. Mbak Uul cantik.
Jadi ketika kalian ikut kebahagiaan di suatu momen itu, nah ketika momen itu hilang, maka kebahagiaannya biasa itu keliru menurut saya. Walaupun ada di sana kebahagiaan, ya check out, dilihat, cek, oke, oke, ya, ya. Tapi ya udah, selama kalian bisa menikmati, nikmati, tapi jangan sampai terlalu FOMO, kehilangan momen enggak. Ya sudah lah, oke, cukup, it's okay. Mengurangi kemampuan Anda menikmati momen Anda yang alami. Hidup kalian itu lebih berharga daripada apapun yang ada di luar sana. Kalau saya sih seperti itu. Every single minute, setiap menit-menit yang terjadi dalam hidup saya merasa bahagia. Jadi biar kebahagiaan saya itu tidak tergantung dengan apa yang ada di luar. Tapi biar bahagia itu tergantung dari kita sendiri. Nah itu, makanya kita harus mengenal FOMO, ikut-ikutan. Jangan sampai kita itu ikut-ikutan. Terus terang saya memang alirannya berbeda ya. Bukan saya tidak suka ketika ketika ada momen, ada event, ada apa. Bukan saya tidak suka, tapi saya lebih menyenangi sesuatu yang ada di dalam diri saya, yang saya buat, yang saya bikin untuk diri saya. Seperti itu, gitu. Nah, oke. Yang ketiga, pengeluaran berlebihan. Wah, ini yang sangat berbahaya. FOMO seringkali mendorong orang untuk menghabiskan uang secara impulsif untuk mencoba mengikuti tren atau kegiatan yang sedang populer yang dapat menyebabkan masalah keuangan. Ya, ini salah satu contoh. Jadi ada yang kemarin ya datang lah dari Taiwan lah, yang nggak tahu lah, TikToker lah. Nah, akhirnya kita ikut arus dalam kebahagiaan. Kemudian mulailah sawer. Nah, akhirnya sawer. Lama-lama kita juga karena terbawa situasi dan keadaan ikut nyawer. Ya karena bahagia. Saya nggak akan menyalahkan kebahagiaan kalian dengan cara yang seperti itu. Saya tidak menyalahkan. Sekali lagi tidak menyalahkan. Tapi menurut saya, jadi ada banyak teman-teman yang sedang FOMO. Jadi ya namanya juga bahagia, suka-suka hati saya. Saya bahagia, saya ikut kumpul-kumpul, saya ikut rame-rame. Saya bahagia, ya masalah Anda apa? Nggak apa-apa. Saya cuman eh, menyampaikan dan menunjukkan gitu bahwa FOMO itu ya kita terbawa suasana, terbawa hati, tergerak hati. And the end, pada saat kita sendiri, di saat kita itu ada di dalam diri kita sendiri dan menikmati momen-momen itu, kita tidak bisa menikmati kehidupan kita. Yang selalu kita tengok adalah lingkungan di luar, yang selalu kita tengok adalah aktivitas di luar sana. Tapi kita akan lupa dengan diri kita sendiri. FOMO, ya, FOMO sekali lagi saya bilang yang ada sering juga di Hong Kong itu banyak sekali event-event pelatihan, ya kan, kegiatan belajar mengajar, ya, kegiatan les-lesan, gitar-gitar, ya, musik atau apapun ya. Akhirnya kita ngerasa bahwa aku harus ikut. Nah, hari ini event ini saya ikut, hari ini event sana ikut, hari itu ada event itu ikut. Akhirnya event-event yang ada itu kita ngikut-ngikut aja. Akhirnya kita jadi pengikut, kita follower, kita bukan leader. Akhirnya hidup kita hanya ikut-ikutan, tapi tanpa benar-benar menyadari bahwa sebenarnya apa sih yang saya inginkan dalam hidup kita. Nah, itu bahayanya FOMO. Ya. Berikutnya adalah pengeluaran yang berlebihan, menghabiskan uang secara impulsif. Tiba-tiba, bisa terbawa suasana kok. Ya wes, nyawer-nyawer, melok nyawer. Terbawa.
terbawa suasana ya, karena bahagia. Orang bahagia itu bebas melakukan apa aja, sama kayak orang gila itu sebenarnya bebas mau ngapain aja. Orang gendeng itu wis bebas, orang gila itu bebas. Nah, kebahagiaan kita yang terlalu berlebihan membuat kita jadi nalar dan logika kita itu jadi berkurang. Mbak Mariatul Kip Kip Kif Tiah Ria, pengeluaran berlebihan ya. Minggu ini ada pelatihan ini, minggu besok ada pelitian itu, minggu lusanya lagi pelatihan ono lagi, ilmu ono lagi, semua diikuti. Akhirnya tidak tahu hidupnya itu mau dibawa kemana arahnya, bingung. Itu akibat dari FOMO. Kehilangan waktu, mencari tahu apa yang dilakukan orang lain sepanjang waktu dapat menyita waktu berharga yang seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif atau bermakna. Yes. Mbak Ana, Assalamualaikum Mas Andro. Typo hadir Mas, semangat. Ya, terima kasih. Nah ini kehilangan waktu ini. Nah ini salah satu yang ingin juga saya bahas. Bahwa kehidupan kalian itu terlalu banyak FOMO di Hong Kong. Sehingga kita nggak tahu udah sekontrak, 2 kontrak, 3 kontrak, 4 kontrak, 5 kontrak. Tahu-tahu 10 kontrak dan akhirnya ngerasa loh kok hidupku ngene-ngene ae. Pulang ke Indonesia, balik lagi ke Hong Kong lagi, nggak tahu apa lagi yang dicari. Nah, ya kan, kehilangan waktu. Salah satunya aja ini penyakitnya adalah edik dengan sosial media, scroll, 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 scroll. Ini yang sering jadi dunia era hari ini. Saya sebenarnya juga merasakan ini teman-teman. Saya juga merasakan FOMO. Makanya saya butuh juga belajar buat diri saya. Saya juga butuh, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman. Biar ini salah satu juga faktor di mana bahwa kita itu kehilangan waktu kita pada saat di Hong Kong, kehilangan fokus kita pada saat di Hong Kong, sehingga waktu kita itu akan banyak tersita dan useless. Bukan bukan sia-sia sama sekali ya, enggak. Akhirnya arah dan tujuan sebenarnya cita-cita kita itu akan menjadi absurd atau ngeblur. Yang paling jelas tujuan kalau cita-cita kalian yang jelas-jelas tercapai itu biasanya bikin rumah, beli sawah itu jelas tercapai. Tapi ada juga yang nggak kecapai. Terus kadang-kadang ada yang ngomong, iya ya aku suwe nang Hong Kong ya, olehku opo ya. Itu salah satunya adalah akibat of FOMO, fear of missing out. Jadi kehilangan fokus kita. Ya, kehilangan sesuatu yang memang sudah seharusnya menjadi tujuan kita secara fokus. Ya, Mbak Miss You hadir Mas Andro. Ya, siap. Terima kasih. Kita bahas agak serius dikit ya, teman. Bukan agak serius ya, perasaan. Ya, aku mungkin apa ya kayaknya kayak enek guyone apa slow. Sebenarnya ya pinginnya sih ngakak-ngakak, tapi aku kepingin nggak cuman candaan hidup. Ya ada bercandanya kita ya guyon-guyon ya ada. Kalau kalian nonton kontenku kan, saya ketemu mbak-mbak yang agak wow gitu kan, didengerin aja pasti akan lucu, ada yang gerem. Kehilangan waktu yang lebih produktif dan bermakna. Ini sesuatu yang paling menurut saya ya fatal. FOMO. Penting untuk mengembangkan kesadaran diri dan mengelola penggunaan media sosial Anda untuk meminimalkan dampak negatif FOMO. Apakah Anda pernah merasakan FOMO? Ya, saya pernah. Unggul, Fakhrul. Jadi gini, contohnya gini. Ya, ya FOMO. Saya kemarin lihat Indoweek, bukan lihat Indoweek, ada berita Indoweek, kemudian ada berita TKL dari Taiwan, kemudian ada berita teman yang meninggal, ada berita juga dari PT-nya, ya, ada berita itu 3 yang fokus. Saya berusaha.
untuk tidak masuk ke bagian itu, tidak masuk ke tiga-tiganya. Tapi saya berusaha mencari genuine saya sendiri. Saya ingin membahas dari beberapa yang saya bikin itu saya ngonten. Saya tetap fokus ngonten, mendengarkan masalah kalian. Walaupun masalah kalian itu yang kalian ceritakan itu hampir menurut saya itu sama masalahnya. Tapi nggak apa-apa, saya dengerin. Saya tetap fokus di situ. Saya tidak fokus membahas sawer-sawer, saya tidak fokus membahas pesta pora kemarin, hari Minggu. Saya tidak fokus membahas PT yang sakit. Tapi justru dari kejadian tiga itu, saya mencari alur sendiri, saya mencari kajian sendiri, dan saya juga malam untuk live ini juga mencari bahasan sendiri yang di luar dari apa yang ada di sana. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian itu punya banyak menu. Bukan bukan apa-apa, bukan karena gak seneng apa-apa, gak suka, enggak. Saya kepingin bahwa Hongkong ini akan banyak menu yang disajikan dan menunya bagus-bagus. Siapa yang memilih pesta pora, apa yang pesta pora, ya kebahagiaan di pesta pora, ya siapa yang memilih ketemu dengan artis ganteng apa cantik nggak tahu, siapa yang fokus dengan membahas eh, yang meninggal di sosial media kan itu sering berseliweran dan sama sekali di status saya tidak ada sama sekali bahasan tentang yang itu karena saya ingin membawa sesuatu yang berbeda, yang pemikiran saya yang genuine, autentik pemikiran saya, tidak ikut-ikutan. Hadir malam bosku, moga sehat selalu, lambat nih baru siap. Enggak lambat Mbak, nanti bisa kita ulang lagi. Jadi kembali lagi ya teman-teman, FOMO. Ya, ini juga sering terjadi. Takut untuk tidak ikut tren, takut untuk tidak dibilang ngikutin tren. Enggak. Ya. Jadi kecenderungan sosial media kita, bahkan algoritma. Sekali lagi saya juga bilang, algoritma. Dan ini FOMO ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang mencari cuan. Kalau mencari cuannya itu, sorry ya, saya bilang, saham, kripto, oke. Karena itu menghasilkan uang. Tapi kalau FOMO-nya justru mengeluarkan uang, FOMO-nya kita kehilangan waktu, FOMO-nya itu karena ketidakpuasan atas diri kita dan kehidupan kita, itu bahaya, teman. Nah, makanya kembali lagi, sekali lagi, sosial media itu selalu akan menarik hal-hal yang supaya kita itu mengarahkan kita itu untuk jadi FOMO. Jadi FOMO itu kalau saya nggak ikut-ikutan, saya nggak ngetren. Kalau saya nggak ikut ke sana, saya nggak ikut lihat, saya nggak bagus. Kalau saya di sana, saya melewatkan kebahagiaan-kebahagiaan. No, 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 no. Terima kasih ya. Yang komen doanya adalah selalu mendoakan saya. Selalu sehat Mbak Nur Caula, panjang umur dan bahagia bersama keluarga. Semoga doa yang kalian panjatkan ke saya bisa kembali ke kalian semuanya kebaikan yang berkali-kali lipat. Saya senang ya sekali. Bukan bukan gimana ya teman-teman. Kalau Muslim itu kan assalamualaikum. Assalamualaikum itu kan mendoakan. Jadi rasanya itu energi saya itu ketika kalian nongol terus komen dan komennya mendoakan itu kayak energi yang tercas gitu. Kayak gitu. Nah, ketika kalian sudah memberikan doa, dorongan, semangat, saya harus tambah semangat lagi kontennya. Harus tambah menyampaikan nilai-nilai yang menurut saya dan saya anggap benar dan kepingin saya share ke teman-teman. Karena memang saya nggak bisa bagi uang, nggak bisa bagi materi saya, tapi saya hanya ingin membagi
pengetahuan yang saya punya, pengetahuan yang saya dapetin, hal-hal yang menurut saya positif. Mbak Farah Elisha, selamat malam. Ya, FOMO kembali lagi ya. Sangat susah untuk dihindari, sangat agak aneh untuk kita hindari FOMO. Tapi bagaimanapun dan apapun itu, sekali lagi, ya, jangan pernah khawatir dan jangan pernah punya rasa takut untuk tidak ikut-ikutan, tidak ikut-ikutan tren. Ya, saya berusaha untuk tidak mengikuti tren. Saya berusaha membawa menu yang berbeda, hal yang lain. Jadi giliran yang dibahas ini, ingin bahasnya ini, yang dibahas itu, bahasnya di situ, yang rame itu, yang dibahas itu. Nah, saya nggak mau. Itu ya itu hal yang gampang dan sederhana untuk cari cuan. Jadi ikutlah arus supaya memang dapat duit ya. Tapi kalau untuk berita enggak sih. Makanya saya ingin sesuatu yang berbeda. Dan saya menganggap penonton saya adalah orang-orang yang memang berbeda. Yang menurut saya Mbak Maya Irawati, yang menurut saya juga layak untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Dapat pengetahuan yang berbeda. Di samping kalau yang di luar-luar sana kalian bisa serap, apa yang bisa kalian ambil, dari saya harus ada menu yang berbeda. Ibaratnya kalau di luar ada yang jualan pecel, semua jualan pecel. Nah, saya jualan lain misalnya bakpo. Ya memang nggak akan orang datang. Mbak Arles is washing. Nah, Mbak Arles mahasiswa. Nah, yang susah sekali saya ngajak podcast para mahasiswa ini yang punya cara pandang dan pemikiran setidaknya saya juga kepingin mendapat ilmunya dari mahasiswa ya, tapi ya wis lah, atau mahasiswanya bodoh sibuk. Jadi seperti itu ya teman-teman, FOMO. Jadi mengikuti tren, ketakutan nanti dianggap ketinggalan zaman kayak mengikuti tren. Enggak. Ya. Saya dari dulu dari 2018 saya aktif di YouTube, saya memahami YouTube ya, saya melihat apa yang lagi di muka bumi ini bagus untuk bisa disampaikan. Nah, makanya saya bawa hal sendiri kayak memahami artificial intelligence, memahami AI, memahami dunia era modern, membahas tentang AI di saat semuanya para PMI Hong Kong tidak banyak atau tidak terlalu membahas itu namanya AI. Saya akan mencoba pelan-pelan masuk, pelan-pelan spread, menyebarkan sesuatu yang ya nggak baru-baru amat sih, 1 tahun yang lalu. Lagu, dalam membuat lagu bisa pakai AI. Dan hari ini tadi saya mendengar informasi bahwa rumus-rumus orang kaya, rumus-rumus pengusaha sukses, rumus-rumus itu semuanya kita sudah tidak harus lagi membaca buku, kita tidak harus lagi mendengarkan nasihat-nasihat orang kaya, tapi cukup dengan AI, ChatGPT, kalian bisa tulis prompt, tulis perintah bahwa bagaimana sesuatu itu menjadikan saya menjadi seseorang pribadi yang kaya, dan kemampuan saya sekarang ini, saya TKW di Hong Kong, tolong dibuatkan rencana ide bisnis yang sesuai dengan kehidupan saya punya kemampuan misalnya menghitung, saya kemampuannya suka shopping, maka kalian akan dibuatkan sebuah formula di mana ketika formula itu akan kalian jalankan, maka itu akan memudahkan. Ini loh teman. Makanya saya di layar nih, kalau yang nonton di Facebook di layar ini kan ini Copilot, karena
Microsoft Copilot. Ini salah satu buatan Microsoft. Nah, saya sebenarnya sangat tertarik sama yang ChatGPT. Tapi ternyata di Hong Kong agak susah untuk ChatGPT. Mbak Misyu, aku adalah nggak ada waktu weekend Mas dan sibuk banget kerja. Nah, semakin juga sibuk banget kerja dan terus bekerja, akhirnya juga harusnya ada tambahan selain bekerja. Yang sampean punya warna sendiri. Justru jangan terbawa terus sibuk kerja. Harus harus diluangkan 10 dan 20% kita itu berpikir, apa ya yang bisa saya karyakan? Saya besok mau ngapain untuk menyiapkan cita-cita saya? Harus ada yang berbeda. Jadi otak kita itu sebenarnya dibagi, isinya memori di masa lalu, fokus kepada apa yang kita kerjakan hari ini, dan the next, apa yang persiapan saya lakukan ini sedikit demi sedikit untuk kehidupan saya di depan yang jauh lebih baik. Jadi nggak cuma satu, ini ekstrim loh, dibagi 3. Kadang mempertanyakan kalau saya menyampaikan hal seperti ini kepada teman-teman, apakah teman-teman itu nggak ngerasa kajian saya ini berat, terus terlalu memaksa? Saya kadang berpikir seperti itu, tapi aku udahlah, ya kan? Aku cuma minta doa sama Gusti Allah bahwa apa yang saya keluarkan dari mulut saya, apa yang ada di dalam pikiran saya, mudah-mudahan bisa diterima dengan mereka. Bisa diterima sama teman-teman yang nonton saya. Bisa diresapi, bisa dikaji, bisa dikelola di akal pikirannya teman-teman. Doa saya itu. Jadi doa saya itu bukan saya yang pintar, tapi doa saya dengan kehidupan saya yang seperti ini, dengan apa yang saya pikirkan, dengan apa yang saya lihat, saya ingin menyampaikan ke teman-teman dan apa yang saya sampaikan itu teman-teman bisa menangkapnya, bisa mengambilnya. Jadi doa saya itu ya semoga teman-teman bisa memahami, semakin mengerti, semakin tahu, mendapatkan pengetahuan. Di sela-sela teman-teman itu sangat sibuk. Kalau sibuk ya hanya tinggal dengerin. Nah, apa yang saya sampaikan, saya berdoa. Ya, Gusti Allah mudahkanlah mereka untuk bisa menyerap, untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti maksud apa yang ingin saya sampaikan. Doa saya hanya itu. Ini seperti doanya dulu muridnya Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi, yang diajari itu harus berkali-kali. Tak sambil nyetrika mas, nah apalagi di sambil setrika ya. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin memberikan menu di mana menunya itu berbeda, pengetahuan yang lain, tetapi teman-teman gampang mengkonsumsinya, tinggal dicelek, ditaruh, dan belajar meresapi. Karena saya kemarin ya dapat, amin, ya robbal alamin, terima kasih. Saya itu kemarin juga gitu teman-teman. Saya waktu kerja di hotel itu malam jam 12 sampai jam 3. Ada teman kerja yang juga emak-emak sih, sambil kerja ya cerita ngomong, saya nggak dengerin. Yang saya dengerin headset, saya dengerin ngaji filsafatnya Pak Faiz. Hampir 3 tahun. Saya mencoba mendengarkan semua, hampir ya, nggak semua kontennya ya, kontennya Pak Faiz itu tak dengerin satu persatu. Bahkan ada yang saya dengerin sampai 2 kali. Mbak Eva Teresa nyimak. Jadi ketika saya mendapatkan ilmu itu ya teman-teman sekali lagi nih. Dan tadi pagi juga saya bilang, ada yang ngomong kayak gini, eh, triliuner. Saya ngomong ya triliuner. Satunya miliuner. Jadi dua-duanya triliuner dan miliuner. Dia itu ngomong kayak gini. Tuh, kalau kamu jadi orang, kemudian kamu punya ide bisnis, kamu punya pengetahuan, kamu punya usaha, dan kemudian kamu itu takut dicontek sama orang lain, itu bisnismu berarti nggak keren.
Amin ya Rabbal Amin. Doa terbaik juga buat Mas Andro dan Mbak Yuli. Terima kasih Mbak Yuli. Ya, jadi triliuner sama miliuner itu ngerasa bahwa ketika bisnis yang kalian jalankan, jangan diceritakan orang-orang lain nanti jadi pesaingnya. Ketakutan kan banyak teman-teman yang kayak gitu. Aja diomong-omong no konsep uripmu, keinginanmu, cita-citamu, wis simpenan dhewe, aja dicerita-cerita no. Ini adalah orang yang salah. Itu triliuner dan miliuner yang ngomong. Bang Andrew, Koko Andrew dan Koko Timothy. Ya, saya cuma mengambil sisi positifnya ya. Walaupun ya ada sisi negatifnya. Saya mengambil yang satu umurnya baru 24, yang satu umurnya 40. Bijaksana sekali dia. Jadi saya dengar podcast itu dan ingin saya sampaikan ke teman-teman. Justru ketika kalian punya usaha dan usaha kalian berhasil, ceritakan, bagikan ilmu kalian, bagikan cara kalian dalam menempuhnya. Karena sekali lagi gini loh, rezeki itu nggak pernah tertukar, teman. Rezeki itu nggak salah alamat. Kalian bisa bikin nasi goreng yang enak, kemudian resepnya kalian kasihkan ke temennya, ya kan? Teman kalian ibaratnya akhirnya punya nasi goreng yang enak. Itu bukan berarti kalian itu akan kalah saing. Tapi yang kalian bagi ke dia adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika jadi ilmu yang bermanfaat, pahalanya nggak berhenti. Makanya saya juga belajar. Dan ada orang-orang yang mengikuti apa kata saya dalam bermain YouTube. Ya wes bahagia oleh duit. Ya aku senang. Walaupun aku nggak sesugih dia, ya aku tetap bahagia. Karena membagi sesuatu, mensiarkan sesuatu itu sudah urusannya tidak sama manusia. Urusannya karo Gusti Allah. Pengen jadi miliuner Mas Andro bisa, Mbak Eva Tresa. Jadi miliuner semuanya bisa. Tapi persoalannya, keren Mas Andro jadi motivator. Bukan. Saya bukan motivator. Saya tukang gedabrus, wis. Mulai lah gampang gampang. Sandro si tukang gedabrus. Lebih enak gitu. Enggak, saya enggak senang disebut motivator. Ini bentuk bahwa apresiasi yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Bukan motivator. Karena aku melihat kalian itu luar biasa. Makanya kalian itu luar biasa. Nah, saking luar biasanya apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman yang luar biasa. Kita berdedikasi. Kalau orang, ya mohon maaf, Nasrani, jadi pelayannya Tuhan. Ya kan? Jadi pelayannya Tuhan kalau orang Nasrani. Kalau orang Muslim, ya cari ridho ini Gusti Allah. Jadi di dunia ini semuanya nggak ada yang lebih besar dan istimewa ketika itu di luar ridho ini Gusti Allah. Para sufi, alim ulama dalam kehidupan itu fokusnya adalah ridho ini Gusti Allah. Nah, ini menurut saya ya nggak semua orang sampai pada tahap dan taraf berpikir di sana. Tapi nggak apa-apa, saya ngomong sama teman-teman. Karena saya sendiri juga belajar ya teman. Jadi sebenarnya saya ngomong ini bukan saya lebih pintar. Oh tidak. Saya justru ingin mendengarkan cerita kalian. Saya ingin mendengarkan omongan kalian. Mbak Maju Cah Ayu. Saya ingin mendengarkan masalahnya kalian. Pengalamannya kalian. Tapi jarang yang mau. Kalau diajak ngomong. Hebat kalau orang yang berbagi ilmu terus Mas Andu sering berikan masukan yang bermanfaat, itu ilmu yang mahal Mas Andu. Kalau menurut saya ilmu itu tidak mahal. Yang mahal itu waktu dan kesempatan. Karena kesempatan dan waktu hidup itu tidak balik. Makanya teman-teman itu juga sama. Kita berbagi itu nggak harus pintar loh. Kita berbagi itu juga nggak harus kaya. Tapi berbagi itu kepuasan hati. Makanya kalau tanya orang-orang kebahagiaanmu apa? Ya aku duit akeh.
Kebahagiaan ini apa sih? Sehingga awakmu bahagia itu apa? Joget-joget, nyanyi, karaokean. Kalau saya kebahagiaannya adalah di saat kalian bercerita masalah dan saya bisa bantu mikir dari masalahnya kalian sehingga kalian ngerasa bahwa oh iya ya, oh iya bener cangkemnya Sandro gitu. Nah, itu rasa bahagia. Ya, saya simple aja bahagia. Jadi bahagia itu berbagi sesuatu. Karena gini, prinsip-prinsipnya sebenarnya para pengusaha kaya di luar sana itu adalah solve the problem. Saya tulis di Facebook saya, di status saya. Sebenarnya orang-orang kaya di seluruh dunia itu solve the problem, bukan kerja keras. Ya, kerja keras itu setelahnya. Tapi di awal adalah ketika kalian mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalahnya semakin banyak orang, masalahnya orang banyak itu kalian itu bisa jadi orang kaya. Tapi pemahaman ini masih general, masih lebar. Bisa dipersempit lagi. Kan seperti itu, teman. Ya, kembali lagi ke FOMO. Kembali lagi ke FOMO. Nah, terus kayak saya kayak gini yang saya bagi apa? Ya berita-berita baik, informasi-informasi yang baik, yang kalian menganggap sesuatu itu baik menurut kalian, share. Sekali lagi jempol kalian itu bisa menjadi fitnah berjamaah, tapi juga jempol kalian itu bisa menyadarkan orang lain. Nah, tergantung bagaimana cara pandang kalian. Karena hari-hari ini orang itu senang kalau share-sharean mereka itu banyak yang nonton. Nah, ini FOMO ya teman-teman, tak hapus. Bukan tak hapus ya, tak. Jadi sekarang tinggal muka saya. Kita itu di hari-hari ini, di masa-masa ini, itu kalian nggak memperdulikan yang saya share itu baik, benar, fitnah, apa tidak, atau berdampak negatif atau tidak, berdampak buruk atau berdampak baik. Intinya begitu tak share, akeh sing delok aku senang. Aku pribadi nggak suka share-share yang unfaedah, terima kasih. Jadi kayak gitu. Ya, sekali lagi. Ya, apapun itu. Terkadang perasaan hati kita lagi tersakiti. Kemudian kita nge-share sesuatu, ya kan? Sesuatu yang fokusnya adalah share-sharean itu akan menyakiti orang yang nggak kita sukai. Nah, itu juga nggak pas. Ya, seperti itulah. Gak seneng sama seseorang, akhirnya kita ngeluarin share-sharean. Ya, sekali lagi buat teman-teman semua ya, FOMO. Makanya kita berhati-hati dengan FOMO. Jangan kita hidup itu terbawa arus. Nek katanya Kanjeng Sunan, ngeli ning ora keli. Jadi Mbak Viana, selamat malam. Jadi ngeli ning ora keli. Jadi mengikuti sebenarnya dunia itu kayak apa, tapi tidak terbawa arus. Jangan sampai terbawa. Kalau terbawa arus jadinya tai. Nah. Jadi yang lebih kalian rasakan adalah punya prinsip. Dan juga kadang ada juga orang-orang yang sudah sangat berprinsip terus apatis. Nah, itu juga bahaya. Ya, makanya kembali lagi FOMO. Berhati-hatilah terhadap FOMO. Karena tidak segala sesuatu itu yang hadir di muka bumi, tidak segala sesuatu yang kita lihat, tidak segala sesuatu situasi yang kita hadapi itu sesuatu itu
pastinya baik buat kita, tidak semua. Nah, disitulah keperbedaan kita sebagai manusia. Mbak Maju Cahayu, aku share video-video pengajian sing nonton jan masa Allah tak delok dewi YouTubeku. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi yang kalian memang menurut kalian baik ya sudah kalian tonton sendiri nggak apa-apa. Nggak harus dengan punyanya orang itu artinya adalah punya prinsip dan punya kemandirian daya berpikir. Nah ini penting lagi. Kemandirian daya berpikir. Kalau kita sudah punya kemandirian dalam berpikir, maka di luar itu tidak mempengaruhi kita. Di luar tidak gampang dan mudah mempengaruhi. Itu kemandirian berpikir. Tapi ketika kita tidak punya kemandirian dalam berpikir, yang terjadi ikut sana, ikut sana, ikut situ, terbawa. Tapi satu hal lagi, dampak dari kemandirian berpikir juga itu bisa jadi kita itu a priori. Makanya kita itu sebenarnya dalam hidup itu harus yang sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Fanatik juga nggak berlebihan. Jadi suka juga nggak berlebihan, benci juga nggak berlebihan. Kalau sampai itu semuanya berlebihan, itu akan sangat berpengaruh. Apalagi ngekor. Makanya di halaman saya ini, di wall saya dinding belakangnya, the true leader don't create follower, they create more leader. Jadi pemimpin yang sebenar-benarnya adalah pemimpin yang mencetak pemimpin-pemimpin baru, bukan mencetak follower. Saya tidak menginginkan follower, bukan. Saya tidak ingin follower yang banyak, tapi siapa yang akan nonton konten saya, channel YouTube saya, dia itu juga jadi leader buat dirinya sendiri, buat leader orang-orang, buat leader di sekitarnya, buat leader anak istri, anaknya, buat leader pasangannya. Akhirnya menggunakan daya nalar berpikir. Karena ada yang seperti ini, kemandirian berpikir akhirnya kita kadang-kadang judgment. Ingat ya, judgment, mengadili tanpa kita tahu bahaya, bisa jadi fitnah. Makanya jangan judgment. Belajar menjadi manusia yang tidak gampang sekali menghakimi, tapi menjadi manusia yang lebih ke arah menelaah dan melihat kembali ke diri kita. Pada saat melihat situasi dan keadaan, wah, rame-rame di luar, langsung balik ke awak dhewe, dibalikan ke kita. Tek. Misalnya, duh, enak di luar sana kayak ono kayak ono kayak ono. Menurut aku dewe itu bagus apa enggak? Baik apa enggak? Oh enggak baik. Ya sudah aku enggak perlu. Oh baik. Ya aku harus mengakui itu baik. Boleh kita bagi. Nah itu teman. FOMO itu bisa juga diartikan latah. Tapi lebih ke arah bahwa latahnya itu berat. Sampai dibelan-belani. Jadi kadang-kadang kebahagiaan diri kita sendiri yang justru terlewatkan. Hari ini kan banyak orang-orang yang tidak merasakan bahagia atas dirinya sendiri. Makanya ada juga kelompok, salah satu kelompok, saya omongin ya, ini juga bagus menurut saya. Self love stupid namanya. Jadi mencintai, dia memberikan materi mencintai diri kita sendiri. Tapi jangan kelewat ya teman.
mencintai diri kita sendiri. Akhirnya sombong dan arogan. Nah, ini bahaya juga. Jadi harus balance. Kita mencintai diri kita, iya, tapi kita harus sadar bahwa kita ini makhluk sosial yang makhluk berkumpul dengan orang banyak. Makanya di ajaran agama saya, kepercayaan saya, dan hablum minallah dan hablum minanas. Kalau kita terlalu mencintai diri kita, terlalu nih, kan kembali lagi kalimatnya terlalu, maka kita akan bingung dengan hablum minanas dan hablum minallah. Akhirnya kita judgement orang lain sesuka hati kita. Nah, ini dangerous. Kalau saya, karena justru saya ingin bersosialisasi dengan teman-teman, saya bikin live itu karena memang saya menginginkan ada sesuatu yang juga ingin saya dapatkan dari teman-teman, cerita teman-teman, bahkan mendengarkan masalahnya teman-teman itu saya belajar, saya dapat banyak. Mungkin orang lihat tuh, ada yang komen, kok yuk gelem gue mas, rungokno cerita palsu, bohong, wes dayanya arek iku. Saya enggak, saya dengerin. Semakin banyaknya saya mendengar, maka semakin akan banyak bertambah pengetahuan saya. Jadi sing untung sopo saya. Dengerin masalah itu kita untung. Oke teman-teman, itu tadi ya bahasan kita tentang FOMO. Sekali lagi FOMO, fear of apa ya tadi? Fear of apa lagi? Dari fear of missing out. Fear of missing out. Apik mas kontennya. Kadang tergugah pengen sakit kayak Mas Andro konsisten konten. Tapi kok yang nggak ada yang Mbak Herlina Lina. Ya, ah, kembali lagi buat teman-teman tidak ada yang sulit di muka bumi ini. Komitmen dan konsisten saja dan sadar meyakini apa yang ingin kita sampaikan ke dunia ini karena hidup kita tidaklah panjang. Maka isilah hari-hari itu dengan sesuatu yang bernilai, isilah hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat, isilah hari-hari itu dengan karya-karya terbaik kalian, buah pikiran kalian, dan jangan pernah juga, ini pesan buat diri saya sendiri dan saya mohon diingatkan, Mbak Ratnawati hadir walau telat, terima kasih. Saya juga memohon kepada teman-teman apabila saya punya kekurangan, kalian menganggap saya ada sesuatu yang harus dibenarkan, tolong sampaikan ke saya. Tolong sampaikan ke saya juga manusia, kadang banyak salahnya, hilafnya mohon diingatkan, mohon mohon juga dikritik, mohon juga dikasih masukan agar bahwa saya tidak menjadi seseorang yang jumawa dan sombong. Jadi justru keberadaan sosial media ini kita gunakan ajang silaturahim, ajang untuk membagi hal-hal yang baik, membagi hal-hal yang istimewa di antara kita dan saling menguatkan kita semuanya. Terima kasih, selamat malam. Semoga bermanfaat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.